sebelumnya mungkin review sejenak ya materi kita yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama kemarin kita mendiskusikan ya mengenai berbagai macam layanan yang ada di cloud yang saya rasa ini teman-teman semuanya sudah banyak menggunakan ya. Kemarin juga sudah menjelaskan gitu beberapa mengenai apa itu apa layanan ya atau layanan apa yang biasanya atau sering digunakan oleh teman-teman di sana. Kemudian yang berikutnya ini juga masih kita mereview ya. Kita kemarin menyampaikan mendiskusikan bahwa kalau kita bicara mengenai cloud computing, maka secara simple begitu ya, ada visualisasi yang mungkin memudahkan di dalam mempelajari, memahami teknologi atau mode dari cloud computing ini. Yang pertama, ada yang disebut sebagai karakteristik dari cloud computing, ya. Paling tidak di sini disampaikan ada 5 karakteristik dasar, artinya 5 karakteristik dasar itu kan menjadi penciri ya, menjadi penciri yang membedakan teknologi cloud dengan yang lainnya. Nah, kemudian eh, di beberapa referensi, beberapa mungkin nanti teman-teman menemui referensi-referensi yang dibaca, mungkin ada yang menyampaikan ada 8 karakteristik dan seterusnya. Ya, tapi paling tidak ada 5 ini yang kemudian bisa dikembangkan kepada karakteristik-karakteristik yang lainnya. Yang berikutnya terkait dengan service model yang biasanya ditawarkan kepada user. Nah, di sini ada 3 service model, ada SaaS, ada PaaS, ada IaaS. Ya, kalau di buku referensi yang pertama ada tambahan CaaS, Communication as a Service dan Monitoring as a Service. Tapi pada beberapa layanan cloud biasanya CaaS dan MaaS itu digabungkan. Untuk CaaS itu digabungkan ke dalam IaaS-nya. Kalau MaaS-nya itu sudah apa ya berupa sebuah layanan yang melekat gitu. Oke, nah IaaS, PaaS, SaaS ini nanti yang juga menjadi konsekuensinya adalah perbedaan tanggung jawab. Yang kemarin kita sudah bahas ya, user bertanggung jawab sampai dengan bagian yang mana ya kalau dia berlangganan IaaS dan seterusnya. Kemudian itu terkait dengan model layanan yang ditawarkan kepada user. Tidak semua eh, cloud provider menyediakan keseluruhan layanan tersebut. Nah, jadi nanti biasanya tergantung ya. Ada cloud provider yang hanya menyediakan PaaS dan IaaS begitu ya, tidak kemudian menambahkan terminologi sesuai dengan yang dia tawarkan, misalkan ada Edge as a service dan lain-lain. Tetapi ada juga provider yang dia menyediakan keseluruhan layanan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan deployment modelnya. Ya, deployment model itu eh, ada secara umum ya, ada public, ada private, kemudian ada hybrid, tetapi kemudian ada juga yang menambahkan dengan community, ya, community cloud. Nah, oke, ini yang kemarin kita bahas, ini nanti detik diharapkan visualisasi ini bisa memudahkan ya visual model ini memudahkan teman-teman di dalam mempelajari kemudian lebih detail masing-masing ya karakteristiknya itu apa yang dimaksud dengan on demand self service itu dan seterusnya. Oke, nah yang berikutnya kemarin kita juga membahas ya mengenai arsitektur dasar dari cloud computing itu secara umum ada back-end cloud-nya gitu ya. Ini biasanya yang disebut sebagai cloud layer yang ada di tadi penyedia cloud-nya ya. Ada yang di sisi usernya, front end-nya. Front end itu kan bagaimana user mengakses layanan cloud tadi. Apakah harus menginstal sebuah aplikasi tertentu, mobile application, atau bisa langsung menggunakannya melalui web browser, atau yang lainnya seperti apa. Oke, kemudian di tengah ini ada internet. Kemarin kita bicara ya,
Kalau tidak ada internet berarti namanya bukan cloud computing. Ya, karena ini menjadi bagian dasar. Nah, ini juga model arsitektur lain yang ditunjukkan di buku referensi yang pertama kemarin. Nah, kalau kita lihat nih secara teknis arsitektur dari cloud computing, maka baik kita menggunakan yang ada di referensi ini maupun yang kita menggunakan arsitektur yang di sebelah kiri, ada komponen dasar yaitu terkait dengan storage di sini. Nah, ini yang nanti akan kita bahas pada pertemuan eh, pekan ini. Ya, pekan ini kita bahas mengenai storage yang ada di cloud itu seperti apa. Oke, nah sebelum kita masuk ke situ mengenai storage, ini mungkin sebagai gambaran begitu ya, gambaran bagi teman-teman untuk memudahkan membayangkan kira-kira eh, seperti apa sih pentingnya storage pada layanan cloud? Atau seperti apa sih data yang disimpan pada layanan cloud tersebut? Nah, ini ya, teman-teman ini bisa lihat. Ini nanti teman-teman juga bisa mengakses ya. Ini saya ambil dari sini eh, data report reportal.com ini. Kalau teman-teman lihat nih di sini, dari total populasi ini tahun 2022 ya. Jadi sudah setahun lalu sebetulnya. Jadi mungkin ini sudah datanya sudah berubah tahun ini. Dari total 7,9 eh, billion miliar berarti ya. Miliar penduduk populasi total, maka 57% ini adalah urban, kaum urban. Nah, ini ini sekalian juga nanti teman-teman bisa berlatih ya bagaimana kita menampilkan data. Nah, kan teman-teman di data science ya, bagaimana menampilkan data atau bagaimana menginterpretasi sebuah data begitu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengguna mobile phone, pengguna mobile phone dari 7,91 miliar itu 5,31. 5,31 miliar. Di sini unique mobile phone users artinya eh, bukan mobile phone-nya yang unik ya, tetapi nomornya, penggunanya, usernya yang unik ya. Karena mungkin teman-teman juga sudah mengalami ya, kita di Indonesia itu mudah sekali satu mobile phone, satu handphone kita bisa masang banyak nomor begitu ya. Nah, beda dengan kalau misalkan kita di luar, ya, di luar itu kalau kita ingin membeli nomor, kita harus menggunakan KTP dan seterusnya. Di sini kan kita bisa pakai prabayar ya. Prabayar itu mudah sekali didapat. Nanti kalau misalkan expired tinggal dibuang, ganti lagi nomor seperti itu. Ya, dan itu sebesar 5,31 miliar ya pengguna dari mobile phone dan itu adalah 67,1% dari populasi yang 7,91 miliar tadi. Ya, kebayang ya eh, sekian miliar HP yang mungkin setiap hari datanya mondar-mandir ya, mondar-mandir di apa ya di udara kita begitu ya, di internet begitu. Nah, dari pengguna mobile phone tadi, maka pengguna internet, di sini pengguna internetnya tidak dibedakan dia mengakses internet menggunakan apa begitu ya. Nah, pengguna internet itu sebesar 4,95 miliar. Boleh dikatakan ini 62,5% dari populasi ini tadi. Dari populasi yang 7,91. Ya, kita lihat di sini tidak seluruh penduduk ya, tidak seluruh total populasi itu mengakses internet. Karena kalau kita bicara populasi, ini kan berarti semua umur ya. Nah,
Kalau di sini ya mungkin yang mengakses internet yang ya paling tidak yang sudah memasuki usia berapa ya, mungkin 10 tahun ke atas begitu kali ya. Makanya di sini nggak 100% populasinya mengakses internet. Oke, dari pengakses internet tadi, di sini lebih disegmentasi lagi mengenai pengguna sosmed. Pengguna sosmed. Nah, kemarin kan kita diskusi ya berbagai macam sosmed yang apa namanya juga sebetulnya memanfaatkan atau merupakan layanan cloud tadi. Berbagai macam sosmed di sini penggunanya atau yang aktif itu adalah sebesar 4,62 miliar. Di sini adalah 58,4% dari populasi itu pengguna sosmed. Nah, ini teman-teman sudah mulai bisa membayangkan ya, kira-kira sebanyak apa sih data yang berlalu lalang ya di udara itu. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh. Tadi ada pengguna internet ya. Pengguna internet tadi kalau dilihat dari berapa lama ya, berapa lama menggunakan internetnya tersebut. Nah, di sini eh sorry, oh ini baru pengguna internet dari tahun ke tahun dulu ya. Nanti setelahnya ada berapa lama dia mengaksesnya. Nah, dari tahun ke tahun kalau kita lihat di sini pertumbuhan pengguna internet itu mungkin sudah tidak lagi apa ya, tidak lagi kalau mungkin di awal-awal ini ya. Ini kan pertumbuhannya di atas 10% sangat tinggi ya. Ini di eh, 2014 baru 8, sekian, berikutnya naik lagi begitu ya. Tetapi semakin ke sini itu pertumbuhan pengguna itu ya relatif sekitar 5%, ya ini 7,74% ya. Tetapi tetap jumlahnya begitu ya. Jumlahnya ini tetap meningkat sampai dengan ini yang sekarang tadi, yang tahun lalu ya, Januari 2022. Jadi pengguna internetnya sendiri tetap meningkat sebetulnya ya. Nah, eh, kalau kita lihat dari penggunaan internetnya itu sendiri ya, nah di sini dari total penggunaan internet tadi, ya artinya data kalau kita bicara internet itu kan berarti data yang memang sudah keluar dari jaringan LAN gitu ya, jadi memang sudah berlalu lalang di udara. Kemudian tadi dikatakan 62% ya. Kemudian pertumbuhannya itu saat ini terakhir hanya 4%. Penggunaannya berapa lama? Nah, ini rata-rata. Rata-rata si pengguna dari sekian miliar tadi menggunakannya 6 jam lebih ya. 6 jam 58 menit. Boleh dikatakan hampir 7 jam begitu. Ya, 7 jam artinya produksi datanya begitu ya. Nah, produksi datanya itu ada 7 jam produksi waktu produksinya yang itu diproduksi oleh 192 miliar manusia. Jadi 152 miliar manusia rata-rata memproduksi data yang dikirim melalui internet sebesar selama 6 jam 58 menit ini. Oke. Kemudian presentasenya yang menggunakan mobile untuk akses ke internet boleh dikatakan hampir 100% ya, 92,1% itu akses internetnya menggunakan telepon mobile, mobile phone. Yang sisanya baru menggunakan laptop, desktop dan seterusnya. Nah, kebayang ya teman-teman kira-kira seperti apa sih lalu lintas data yang ada di cloud, kemudian bagaimana penyedia layanan cloud harus menghandle produksi data yang sedemikian besar ini.
Oke, nah tadi kita lihat rata-rata kalau penggunaan internetnya itu 6 jam 58 menit. Nah, sekarang kalau di sosmednya sendiri, nah, kalau di sosmednya sendiri seperti apa gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu teman-teman masuk ke kategori yang mana. Apakah pengguna FB yang aktif, ataukah pengguna termasuk ini, pengguna YouTube yang aktif, ya, atau pengguna WhatsApp, Line, dan seterusnya. Tapi ini laporan yang diberikan terhadap eh, berapa lama begitu ya, berapa lama user mengakses atau aktif di sosial media. Ini datanya adalah jam per bulan, ya, jam per bulan. Dan di sini juga tidak disebutkan apakah ini berasal dari artinya ada user-user yang sama. Nah, kita bisa membayangkan kalau misalkan ada user-user yang sama, berarti ada kemungkinan satu user sebulan menghabiskan waktu 23,7 jam untuk YouTube, 19,6 jam untuk FB, 18,6 jam untuk WhatsApp, kemudian mungkin 19,6 jam untuk TikTok, dan seterusnya. Ya, ini kalau usernya sama, nanti tinggal di total aja. Kalau satu bulan itu kan berapa nih? 24 jam kali 7 jam seminggu kali 300 kali 12 kali 30 hari, misalkan seperti itu ya. 24 jam sehari, 7 jam seminggu kali 30 hari. Nah, dari total waktu yang kita miliki, itu sekian, katakan kita aktif di WhatsApp, kemudian mungkin TikTok dan IG di 3 sosmed ini aja. Nah, itu total waktu dalam satu bulan sudah sekian banyak ya. Ini 11,2 ditambah 19,6 aja sudah 30,8. 30,8 berarti 48, 49 ya. 49,4 jam sebulan yang itu digunakan untuk aktif di sosial media. Ya, kalau itu semacam WhatsApp, nah, tergantung apakah kita adalah pengguna aktif yang sering menanggapi message, pesan yang ada di situ, atau kita itu termasuk yang hanya membaca-baca pesan. Nah, berikutnya adalah kalau IG. Nah, kalau IG, kalau kita termasuk yang aktif di IG, nah berarti kan datanya lebih besar lagi ya. Kalau WhatsApp mungkin datanya adalah data teks. Nah, kalau IG biasanya kan datanya adalah data gambar. Nah, kalau kita juga aktif di situ berarti eh, semakin besar data yang kita sumbangkan di situ. Oke, coba mungkin saya bisa minta teman-teman untuk berpartisipasi. Ada Ferry Andreas? Ferry Andreas ada? Nggak ada? Mbak Anissa Novantika ada? Mbak Anissa Iya Bu, Novantika. ada Bu. Oke, Mbak Anissa. Mbak Anissa boleh sharing kalau Mbak Anissa kira-kira aktifnya di mana nih sosmednya? Di WhatsApp Ibu, sama Di- TikTok. Oke, WhatsApp sama TikTok. Kalau WhatsApp biasanya sebagai pembaca saja, itu pengguna pasif, atau juga cukup aktif untuk menanggapi komentar-komentar. Cukup aktif Ibu, soalnya dengan teman-teman kan suka membahas tugas gitu Bu. Oh, Saling oke. tanya-tanya gitu Bu. Oke, ya, ya. Jadi Mbak Nisa sudah bisa kebayang ya.
kira-kira seperti apa data yang Mbak Anissa sumbangkan begitu ke internet melalui WhatsApp saja. Apalagi kalau membahas tugas, mungkin bukan sekedar data teks yang kita produksi, tetapi mungkin juga data gambar ya. Mungkin mau sharing apa namanya foto hasil capture atau apa begitu ya. Itu dari WhatsApp. Kalau dari TikTok, aktif membuat konten TikTok atau Enggak, Ibu, cuman kayak lihat-lihat apa berita-berita aja gitu, Bu. Kalau buatnya nggak pernah sih. oke, jadi lebih ke arah mengunduh begitu ya mungkin ya. Ya, ya itu tadi ya contoh yang diberikan oleh Mbak Anissa terkait dengan sumbangan ya, sumbangan data ke internet dari akses sosial media yang digunakan sehari-hari. Kira-kira eh, pernah nggak Mbak menghitung berapa jam sih waktu yang digunakan? Ada alokasi tertentu nggak sih untuk buka WA itu? Atau tiap kali muncul notifikasi begitu langsung dibuka? Nggak ada, Bu. Jadi kalau ada notifikasi WA suka langsung dibuka. Oke. Ya, baik. Baik, terima kasih Mbak Anissa ya, teman-teman. Tadi itu sharing dari Mbak Anissa. Nanti silakan teman-teman bisa mengira-ngira sendiri begitu ya. Kalau saya aktifnya di mana sih? Begitu. Kemudian kira-kira saya sehari itu menyumbang data seberapa banyak nih ya ke cloud itu. Oke, nah eh, saya juga nggak tahu nih kalau di sini kan rata-rata 16,6 jam ini tapi sebulan ya. Sebulan berarti kalau sehari berapa jam nih per hari. Nah, nanti teman-teman bisa apa introspeksi begitu ya. Apakah aktivitas saya di sosmed per hari atau per jam kalau mau menghitung atau per bulan kalau mau menghitung per bulan itu kira-kira di atas rata-rata ini atau masih di bawah rata-rata. Nah, oke, mungkin itu ya. Itu saya harapkan bisa memudahkan teman-teman untuk menggambarkan kira-kira seperti apa kondisi data yang berlalu lalang di internet dan itu ada kaitannya dengan data yang harus dihandle oleh si eh, apa namanya cloud provider. Oke, nah tadi terkait dengan sosmed. Nah, kalau kita bicara mengenai sumbangan data ke internet kan bukan hanya dari sosmed ya. Kemarin juga saya menanyakan, saya lupa siapa kemarin ya. Eh, Biasanya kalau mau belanja kemana begitu ya. Nah, karena salah satu layanan di cloud itu adalah e-commerce ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah data dari user. Di sini sudah dibatasi. Usianya adalah 16 sampai 64 tahun. Ya. Kemudian yang membeli barang-barang yang kategori groceries, data ini adalah setiap minggu, setiap pekan. Setiap pekan. Kemudian yang putih, ini adalah rataan worldwide-nya. Ya, rata-rata orang-orang di dunia itu sebesar itu. Penggunaan internetnya begitu ya untuk membeli groceries. Nah, Indonesia ada di mana nih? Teman-teman bisa melihat Indonesia lebih besar apa kurang dari rata-rata? Lebih besar ya, Bu? Nah, Lebih besar ternyata ya, Bu. orang-orang Indonesia termasuk yang suka belanja ya. Ya, teman-teman bisa membayangkan kan ya kalau kita mau belanja, kita tentu akan mengakses layanan cloud-nya itu paling tidak untuk melihat daftar belanjaan kan ya. Melihat dulu katalognya dan seterusnya. Mungkin apakah saya nggak tahu, mungkin apakah teman-teman juga menanyakan juga item ini ada nggak begitu ya, stoknya ready nggak dan seterusnya, atau langsung beli aja dan seterusnya. Nah kita lihat nih Indonesia ternyata termasuk yang kategori suka, sorry ini ya 36. Indonesia itu termasuk yang kategori suka belanja. Ya, berarti boleh dikatakan Indonesia itu termasuk juga pangsa pengguna cloud yang cukup potensial begitu ya. Kalau
bagi orang-orang yang berbisnis di penyedia layanan cloud. Ya, karena tadi mungkin kalau dari sisi sosmednya tadi nggak ada ya karena secara umum. Nah, mungkin ada yang data-data sosmed pengguna sosmed di Indonesia seperti apa. Kemudian dari sisi ini penggunaannya untuk belanja juga seperti ini. Oke. Nah, ini eh, dari sekian banyak. Kalau ini groceries, kalau ini secara umum biasanya beli apa sih? Ya, kalau orang-orang belanja, ini kategori terbesarnya itu adalah untuk belanja ini ya, makanan ini, sorry, belanja makanan nih 38%. Oke. Di kita kan kayaknya juga layanan-layanan penyedia makanan online begitu cukup tumbuh dengan baik begitu ya, dengan melalui berbagai macam platform yang ada. Oke, nah itu tadi kalau dilihat dari macam-macam layanannya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tadi traffic yang dihasilkan dengan mengakses berbagai macam layanan tadi, ada layanan sosial media, ada layanan yang sifatnya komersial ya, e-commerce tadi. Nah, ini adalah produksi traffic ya, produksi traffic di tahun 2096 ya. Ini satuannya adalah exabyte per month, per bulan. Exabyte per bulan. Ya, teman-teman tentu bisa membayangkan ya, kalau kita punya RAM sekarang mungkin 8 gigabyte atau 16 gigabyte. Kemudian kita punya hard disk sekian ratus gigabyte atau 1 terabyte gitu. Nah, kalau ini adalah exabyte. Ini per bulan besarnya adalah sekian dari berbagai macam tadi lalu lintas tadi. Oke, nah tentu saja maka tadi saya tanyakan ya, kira-kira teman-teman di sosial media yang aktifnya seperti apa? Kalau yang dikirim hanya data-data teks, pesan-pesan, chat, mungkin tidak terlalu besar datanya. Tapi kalau kemudian aktifnya juga di media sosial yang mempertukarkan data, video, dan lain-lain, maka itu termasuk yang menyumbangkan traffic cukup besar. Karena ukurannya pasti lebih besar ya kalau video itu. Oke, ya, jadi mungkin juga main game online. Nah, bisa aja main game online. Oke. Jadi eh, ini penyumbang yang sangat besar, terutama dari video, termasuk juga di situ ada multimedia dan apa namanya online game ya. Multimedianya itu bisa saja tadi berbagai macam, bisa TikTok, bisa YouTube dan lain-lain. Nah, yang berikutnya itu nanti juga setelah munculnya augmented reality, nah tentu itu nanti akan semakin memperbesar sumbangan traffic yang berlalu lintas. Ya, artinya semakin banyak data yang diproduksi, semakin banyak data yang harus dikelola oleh penyedia layanan cloud, semakin besar effort yang harus mereka keluarkan karena mereka tetap harus menjaga supaya akses datanya itu bisa cepat, akses datanya juga apa namanya reliable dan seterusnya. Seperti karakteristik dari cloud computing kemarin. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, tadi rangkumannya begitu ya. Sehari sehari itu ada 500 million berarti juta ya. 500 juta tweet ya, pesan di tweet. Kemudian 4 PB teman-teman kira-kira apa? Ada Mas Dimas? Mas Dimas? Ada Ibu. PB itu kira-kira apa tuh?
data dari Facebook 4 PB. Untuk PB masih kurang tahu, Ibu. Oke, ada teman-teman yang kira-kira masih ingat, kayaknya mungkin di awal-awal biasanya ini sudah disampaikan ya mengenai data digital ini. Ada bit, kemudian byte, terus ada MB. Kalau MB apa Mas Dimas? MB megabyte ya, Bu. Megabyte, GB, Gigabyte, gigabyte, TB, terabyte, Bu. terabyte, PB, Kalau kalau di komen sih petabyte, Bu. petabyte, betul. Yang tadi kita bahas itu exabyte, begitu ya. Jadi, wah, kebayang ya seperti apa besarnya. Nah, jadi kalau yang Facebook ini di sini 4 petabyte setiap hari dari semua pengguna Facebook. Oke. Kemudian di sini ada yang agak lebih kecil, itu 4 terabyte, ya, 4 terabyte. Nah, teman-teman mungkin sebelumnya tidak menyangka begitu ya, bahwa data ini diproduksi oleh apa ya, sistem ataupun ya boleh dikatakan sistem ya, sistem connected car. Connected car itu kan mobil-mobil pintar itu. Ya, connected car atau bisa juga connected car itu adalah layanan-layanan taksi online misalkan, yang jelas yang saling terhubung satu sama lain. Nah, itu juga lumayan datanya menyumbang cukup besar. Oke, nah ini teman-teman bisa melihat eh, untuk email, apapun jenis layanan emailnya ya. Email ini ada 294 billion. Billion itu berarti miliar ya. 294 miliar email setiap hari. Ya, dan lain-lain ya. Eh, di sini ada juga wearable device. Nah, saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang menggunakan smartwatch dan lain-lain, ya, yang biasanya suka olahraga, itu kan suka menggunakan itu ya, yang nanti bisa digunakan untuk mendeteksi sudah berjalan seberapa jauh, kemudian nanti bisa dilihat detak jantungnya berapa, denyut nadinya berapa, dan seterusnya. Jadi wearable device itu 28 petabyte. Nah, ini tentu saja data itu semuanya adalah data yang terkirim ke cloud, karena ini termasuk tadi berbagai macam layanan cloud. Mungkin selama ini teman-teman yang sering menemukan layanan cloud itu kan tadi email gitu ya. Kemudian sosial media termasuk juga di sini adalah Facebook, Twitter begitu. Nah, tetapi kemudian ada juga layanan yang ini connected car, ada juga layanan yang memanfaatkan cloud itu dari wearable device. Biasanya wearable device itu kan paling tidak dia menginformasikan eh, location-nya. Nah, itu ya. Jadi itu ada data-data yang ada di situ. Di sini juga ada IG. Ya. IG itu 95 juta foto dan video. Kalau di IG yang dihitung adalah foto dan video, 95 juta yang di-share setiap hari. Oke, ya ini ya, tadi dari rangkuman yang tadi itu macam-macam layanan, data yang dihasilkan per hari ini sebesar ini. Oke, nah ini tadi kalau tadi saya tanyakan, ini bagi teman-teman yang lupa, di bagian atas, ini ada konversinya ya, ada bit, ada byte, megabyte, gigabyte, tera, peta, dan seterusnya. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa membayangkan sebegitu banyaknya data itu yang berlalu lalang. Oke, nah sekarang kita lihat dari sisi penyimpanannya dulu. Media untuk menyimpan data. Tadi kan dari datanya ya. Nah, ini dari media penyimpan data. Untuk media penyimpan data, ini perkembangannya itu sudah sangat lama sekali.
ini mungkin saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada masih sempat melihat nggak floppy disk ini atau yang biasa disebut sebagai disket ya. Nah, kemudian eh coba di sini ada siapa ya? Ada Mbak Anastasia, ada Mbak Anastasia? Iya, ada Bu. Pernah melihat floppy disk atau disket ini nggak, Mbak? Apakah Itu kalau saya belum pernah. Oke, ya, ya, saya maklum lah ya. Mungkin karena ini generasinya sudah bukan generasi floppy disk tadi, ya. Jadi zaman dahulu kala begitu. Nah, media penyimpanan itu bentuknya berupa kepingan begitu, yang disebut sebagai floppy disk, ya, atau disket. Kalau kita lihat dari teknologinya, ya, kita lihat dari teknologinya, floppy disk itu adalah yang menggunakan teknologi magnetik di sini. Nah, teknologi magnetik ini juga masih digunakan untuk hard disk yang lama ya. Oke, nah yang berikutnya berkembang menjadi CD, compact disk. Nah, saya nggak tahu kalau compact disk apakah juga masih sempat mengenali atau sudah yang berbentuk bukan CD tapi DVD, di mana DVD ini kapasitas penyimpanannya tentu jauh lebih besar dibandingkan CD. Nah, CD dan DVD ini kalau dari sisi teknologinya dia basisnya adalah optical, ya, optical storage device, basis optik. Nah, semakin ke sini berikutnya kemudian muncullah USB drive. Ya, secara teknis namanya USB drive karena dia menggunakan port USB untuk berinteraksi dengan komputer, tapi mungkin kalian lebih mengenalnya sebagai flash disk begitu ya. Ya. Nah, kalau kenapa dia dikatakan flash disk? Karena dia adalah disk atau penyimpan yang menggunakan teknologi flash memory. Makanya dikatakan sebagai flash disk. Ya, tetapi secara teknisnya kita biasanya menyebutnya sebagai USB drive karena dia menggunakan port USB untuk berinteraksi dengan komputer. Oke, nah pada kategori flash memory ini selain USB ada memory card ini yang banyak digunakan di perangkat-perangkat lain ya. Misalkan memory card dan SD card ini dipakai di telepon, HP ya, mobile phone, di sorry, digunakan di mobile phone, digunakan di kamera kalau yang ada yang masih menggunakan kamera digital selain kameranya HP begitu ya. Nah, itu nah yang selanjutnya dengan berbagai macam kebutuhan yang nanti kita bahas, penyimpanan ini, media penyimpanan ini kemudian bergeser ke arah cloud dengan munculnya cloud computing, media penyimpanannya itu bergeser ke arah cloud. Nah, ini sudah sangat lama sekali nih sebetulnya munculnya di tahun 2006. Nah, data-data yang tadi kita bicarakan tadi, yang sebegitu besarnya itu adalah data-data yang disimpan di cloud tadi. Ya, Anda bisa membayangkan kalau data sebesar itu tadi kemudian harus kita simpan misalkan di katakan eksternal hard disk lah. Ya, eksternal hard disk yang sekarang mungkin umum digunakan sekitar 1 tera begitu ya, yang biasanya kita bawa-bawa begitu. Nah, padahal tadi kayaknya nggak ada ya yang satuannya tera. Paling kecil tadi peta begitu ya. Ada tera tadi yang untuk apa namanya connected car ya. Nah, jadi terbayang ya nanti berapa tumpuk hard disk yang kita butuhkan untuk menyimpan data sebesar itu. Oke, nah ini terkait dengan perkembangan teknologi penyimpanan sampai dengan kemudian muncul penyimpanan di cloud, yaitu dengan munculnya cloud computing.
Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah berbagai macam teknologi, ya, teknologi yang digunakan atau kategori teknologi yang digunakan oleh setiap media penyimpanan. Oke, untuk yang apa namanya hard disk sekarang itu pun juga sekarang teknologinya mungkin bukan lagi HDD hard disk drive ya, tetapi ke arah solid state SSD yang dia mampu menyimpan dengan lebih banyak dan dia lebih kuat begitu ya. Kalau hard disk drive itu agak rentan karena di drive pembacaannya apanya headnya. Ya, tapi kalau SSD itu relatif lebih tahan untuk di bawah untuk yang perangkat yang movable devices, perangkat yang bergerak semacam laptop itu ya. Laptop kan kita bawa kemana-mana. Oke, nah tadi ini ya, tadi ini sudah kita bahas. Jadi kalau storage itu posisinya ada di sini. Kalau storage di cloud computing. Oke, ini di arsitektur dari cloud tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang kita bicara mengenai ada storage, ya, ada data. Storage itu adalah fisik yang menyimpannya, sedangkan data itu adalah yang disimpan. Makanya di sini ada storage model, ada data model. Kalau kita bicara storage model, maka tadi kita bicara mengenai penyimpanan secara fisik. Nah, di sini kalau kita bicara dalam terminologi cloud, itu ada lokal gitu ya, ada yang removable, kemudian ada yang storage accessible via network. Kita mengakses melalui jaringan. Local disk itu adalah hard disk yang ada di komputer kalian. Kalau kita bicara cloud, kemarin kan ada yang tradisional begitu ya, atau konvensional, atau yang disebut sebagai on-prem kan, ya sebelum pindah ke cloud. Nah, on-prem itu berarti kan ada mesinnya, misalkan laptop atau misalkan server begitu. Server tentu punya hard disk. Nah, itu local disk. Removable media berarti kan media yang bisa dibawa-bawa, media penyimpanan yang bisa dibawa-bawa. Tadi misalkan dicontohnya kan adalah external hard disk gitu ya. Atau mungkin juga tadi USB drive. Nah, itu juga termasuk removable media. Ya, termasuk juga di situ DVD. Nah, itu removable media. Kemudian yang berikutnya ada yang kategorinya adalah storage yang diakses melalui jaringan. Ya, jaringan lokal ya maupun yang diakses melalui jaringan internet termasuk juga cloud storage tadi. Nah, cloud storage kalau bagi user tentu bukan lokal disk ya. Kan nggak ada di komputer kita. Komputer kita hanya digunakan untuk mengakses cloud-nya. Kalau kita mengakses pakai komputer ya. Nah, itu storage model. Kalau kita bicara mengenai data model, maka ini kaitannya nanti dengan database. Ya, dengan basis data yang diterapkan seperti apa. Jadi ada penyimpanan fisiknya, kemudian ada basis data atau database-nya. Database itu kaitannya dengan data model, sedangkan penyimpanan fisik itu kaitannya dengan storage model. Oke, nah nanti lebih detail di buku itu disebutkan bahwa ini menggunakan buku referensi yang kedua ya. Di buku itu disebutkan bahwa untuk storage model itu ada model penyimpanan yang dibagi menjadi cell storage dan journal storage. Cell storage itu betul-betul media penyimpanannya begitu. Sedangkan kalau journal storage ini sifatnya ada semacam apa ya manajernya begitu ya. Kemudian
eh, cell storage ini ada primary memory, ada secondary. Primary memory itu yang kita biasanya mengenalnya sebagai RAM. Nah, itu primary memory. Kemudian secondary storage, ya itu yang kita kenal sebagai hard disk, gitu ya. Oke, itu ada storage, ada data ya, storage model, ada data model. Yang berikutnya ada file sistemnya. File system ini adalah kumpulan direktori, begitu ya. File system itu biasanya adalah bagaimana sebuah eh, s- sistem, biasanya sebuah sistem operasi begitu, memandang data yang disimpan di storage. Jadi bagaimana dia mengakses storage-nya. Nah, itu yang kita kenal sebagai file system. Dia akan menentukan, membuat aturan bagaimana mengakses eh, data yang disimpan di storage-nya. Oke, nah di sini ada 3 yang cukup umum. Ada yang disebut sebagai NFS, kemudian ada Storage Area Networks, kemudian ada Parallel File System. NFS adalah yang cukup banyak digunakan oleh beberapa sistem operasi. Jadi masing-masing sistem operasi itu memiliki file system sendiri-sendiri tentu. Ya. Nah, kalau yang SAN, Storage Area Network, seperti yang namanya, begitu ya, maka ini memungkinkan untuk akses pada beberapa lokasi. Makanya dikatakan sebagai storage area network. Ya, biasanya ini lebih mahal, ya, tetapi dari sisi flexibility dia lebih bagus. Ya, nah kemudian di atasan tadi ada yang aksesnya secara paralel, yang scalability-nya lebih bagus, yaitu adalah parallel file system. Oke, nah masing-masing di dalam PFS ini bisa saja dia menerapkan SAN, Storage Area Network. Oke, nah ini adalah salah satu contoh sistem file yang terdistribusi di mana ada local file system, berarti ini yang dimiliki ya oleh host tersebut, oleh server tersebut. Kemudian ada juga remote file system. Berarti ini adalah file system yang dimiliki oleh host yang lainnya. Ya. Tetapi sebuah di sistem distributed file system ini dimungkinkan sebuah aplikasi untuk mengakses data yang dimiliki oleh host yang lain atau remote host. Nah, sistem ini yang salah satunya yang disediakan, dimungkinkan ya, dengan menggunakan NFS tadi. Oke, jadi eh, lokal hostnya, aplikasinya itu berinteraksinya dengan sebuah host, ya. Kemudian dia bisa mengakses data yang ada di host yang lain, di media penyimpanan host yang lain. Ya, nah kira-kira seperti ini model penyimpanan storage yang banyak diterapkan di cloud. Ya, jadi tidak harus setiap server memiliki storage-nya sendiri-sendiri. Setiap server memiliki storage, ya sama seperti kalau komputer pasti punya hard disk kan ya. Nah, tetapi kemudian ada media penyimpanan yang lain yang itu bisa juga diakses oleh si server tersebut. Itu konsepnya. Oke. Nah, untuk memungkinkan supaya
penggunaan datanya misalkan ya tidak kacau begitu, tidak bertabrakan dan seterusnya. Di sini ada konsep yang namanya locks. Jadi konsep locks ini adalah untuk loosely coupled. Loosely coupled itu kalau teman-teman mempelajari di, saya nggak tahu nih teman-teman ada materi mengenai organisasi dan arsitektur komputer atau organisasi komputer atau arsitektur komputer, biasanya di arsitektur komputer. Nah, itu ada arsitektur loosely coupled, ada yang tightly coupled. Kalau ciri khas yang menjadi perbedaannya, kalau yang tightly coupled berarti pertukaran data menggunakan sistem bus begitu. Kalau yang loosely coupled maka pertukaran data itu melalui eh, infrastruktur jaringan, melalui perangkat jaringan. Oke, nah di sini konsep dari storage yang ada di cloud itu adalah mendukung adanya loosely coupled untuk yang distributed system. Jadi nggak harus hanya satu server saja. Kalau yang tightly coupled tadi biasanya konsep itu diterapkan pada eh, parallel processing atau paralel processor atau yang teman-teman kenal sebagai satu komputer memiliki beberapa core. Nah, tapi kalau loosely coupled ini tadi benar-benar komputer yang berbeda. Ya, seperti konsepnya ini tadi. Ini kan sebetulnya host yang berbeda ya, komputer yang berbeda. Itu disebut loosely coupled. Komunikasi atau pertukaran datanya menggunakan jaringan, perangkat jaringan. Oke, nah ini di konsep ini nanti silakan dibaca lebih detail ya di bukunya. Ada fine grain, ada coarse grain. Fine grain itu kalau sifatnya dia hanya sebentar-sebentar saja begitu ya. Kemudian kalau yang coarse grain itu berarti yang untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah ini aturan fine grain, coarse grain. Nah ini biasanya masing-masing sistem file itu berbeda-beda. Oke, itu tadi ya. Jadi kita sudah bicara mengenai storage-nya dulu tadi ya. Bicara storage-nya, bagaimana storage di cloud itu seperti apa. Ya. Kemudian, jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai distributed storage, storage di cloud itu sebetulnya mirip saja dengan storage terdistribusi yang ada di on-prem atau di jaringan fisik. Ya, kalau misalkan ada sebuah instansi yang memiliki jaringan fisik, nah itu mirip-mirip juga seperti itu. Karena konsep itu bisa diterapkan. Tapi bedanya adalah konsep tersebut diterapkannya di cloud begitu. Ya, itu kalau yang cloud computing. Jadi yang lebih banyak diadopsi adalah yang distributed file system atau distributed storage yang menggunakan loosely coupled tadi. Oke. Nah, kalau yang tightly coupled biasanya nanti kalau bahasanya mengenai HPC ya, high performance computing. Nah, itu baru yang sifatnya tightly coupled. Oke, nah tadi mengenai storage-nya berikutnya kita bicara mengenai datanya sendiri. Tadi kalau model data itu biasanya kaitannya dengan basis data atau database. Gitu ya. Nah, jadi database itu diperlukan ya dan berkaitan erat dengan storage sistemnya tadi. Oke, tapi kalau database ini lebih kepada bagaimana mengelola datanya. Makanya di sini dikatakan kalau database itu adalah eh, himpunan atau kumpulan begitu ya. Kumpulan dari rekod-rekod yang secara logik dia berrelasi. Itu kan pemahaman umum mengenai database kan memang seperti itu ya. Nah, itu sama konsepnya dibawa juga ke cloud. Kemudian selain database, kita juga mengenal adanya DBMS atau Database Management System. Kalau database itu lebih ke arah model, ya bagaimana mengaitkan, katakan sebuah rekod itu seperti apa sih? Rekod terdiri dari field dan seterusnya. Nah, itu yang kita kenal itu database. Kalau Database Management System, DBMS, itu kaitannya adalah ke nama softwarenya begitu ya. Software yang digunakan untuk mengontrol, mengelola sebuah database. Oke, nah nanti tugas dari si DBMS
Tugas dari si DBMS itu adalah bagaimana menjaga integritas data, ya, karena kan mungkin ada banyak, katakan kalau yang kita kenal sebagai relational database, kan ada banyak tabel misalkan. Kalau misalkan data pada salah satu tabel diubah, bagaimana dia menjaga supaya konsisten dengan data yang ada di tabel yang lain yang terkait dengan data tersebut. Nah, itu berarti integritas data ya. Kemudian bagaimana mengatur hak akses, ya, itu termasuk juga menjadi tugas dari DBMS. Kemudian juga bagaimana melakukan rollback misalkan ya, intinya adalah recovery kalau terjadi sebuah kegagalan. Nah, itu juga menjadi bagian pekerjaan dari si DBMS tadi. Ya, karena kalau database-nya kan hanya menyimpan, kemudian database ini, data-data ini kemudian disimpan di sebuah storage begitu ya. Nah, DBMS ini yang mengatur. Kalau misalkan dalam satu record ada banyak field, kemudian ada update terhadap beberapa field, kemudian ada salah satu field yang gagal untuk diupdate. Ya, gagal diupdate itu mungkin gagal untuk dituliskan di storage-nya mungkin ya, karena ada sebuah masalah, nggak tahu. Nah, itu gimana nih cara menghandle-nya? Ya, apakah harus menulis ulang seluruh update field-nya tadi ya, atau hanya mengupdate field-field yang gagal tadi atau seperti apa? Itu recovery. Oke, dan itu menjadi pekerjaan dari DBMS. Jadi teman-teman sekarang tergambar ya, eh, yang dimaksud sebagai database itu apa, kemudian yang disebut sebagai DBMS itu apa. Oke, nah bagaimana sekarang dengan storage, dengan cloud? Ya, tadi kita bicara secara umum konsep dari storage, konsep dari em, storage model dan data model ya. Nah, di data model itu ada database, ada DBMS. Nah, sekarang kita bicara kalau di cloud seperti apa. Nah, ini adalah tadi yang kita bicarakan di awal, di cloud itu isinya data yang macam-macam. Ya, bukan hanya data yang sifatnya teks, tapi juga unstructured data. Kalau structured text itu biasanya kan kita sebut sebagai structured data ya. Unstructured data itu bisa image, nah, video. Nah, bagaimana menghandle data dengan tipe data yang beragam, dengan ukuran data yang juga beragam. Nah, itu seperti apa? Oke, ini bahasan mengenai cloud storage seperti itu. Di sini dikatakan bahwa cloud storage itu eh, dikatakan sebagai online file storage center. Ya, ya karena tadi kalau kita bicara cloud storage berarti penyimpanannya bukan di lokal komputer kita. Ya. Nah, ini adalah tadi kita lihat ya berbagai macam traffic yang bisa muncul ya dengan adanya aktivitas-aktivitas user yang beragam tadi. Terkait dengan cloud computing, maka traffic-traffic itu dibedakan menjadi 3 traffic-traffic yang berlalu lalang tadi. Ada yang disebut sebagai service traffic, management traffic, storage traffic. Semuanya pasti membawa data. Ya, semuanya pasti membawa data. Service storage ya otomatis itu adalah service traffic. Service traffic itu otomatis adalah data-data yang berlalu lalang terkait dengan bagaimana mengakses sebuah layanan. Ya, jadi misalkan kita ada dashboard begitu ya, kita mengakses dashboardnya, kemudian kita mungkin di situ perlu login dan seterusnya. Nah itu eh, terkait dengan memunculkan dashboardnya. Nah itu adalah servisnya. Ya, nah kalau manajemen, saya bicara dulu ke manajemen. Manajemen traffic itu adalah traffic yang muncul karena user
mengelola server yang ada di cloud. Kemarin kan saya mencontohkan, misalkan kita berlangganan sebuah layanan cloud yang sifatnya IaaS, Infrastructure as a Service, maka kita bisa memesan. Ya, kita bisa memesan berapa banyak CPU yang kita inginkan. Jadi spesifikasinya seperti apa? CPU-nya mau berapa core, kemudian RAM-nya mau berapa giga dan seterusnya. Oke, kalau kemudian kita melakukan perubahan, oh ternyata CPU dengan sekian core itu udah tidak cukup lagi karena server saya cukup sibuk misalkan, maka saya akan menaikkan lagi misalkan dari 2 virtual CPU menjadi 4 virtual CPU misalkan, atau kalau di fisik kan Anda kenal ada 2 core, Anda upgrade notebooknya menjadi 4 core misalkan begitu. Nah, itu di cloud juga bisa seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai manajemen traffic. Ya. Kemudian atau storage device. Nah, yang kita bicarakan storage untuk memesan storage itu juga termasuk manajemen traffic. Tadinya saya hanya berlangganan storage-nya adalah 4 terabyte misalkan. Nah, ternyata itu tadi kita lihat ya, data-data itu ternyata sebegitu besar begitu, data-data yang dihasilkan oleh aplikasi itu sebegitu besar, maka saya nggak cukup lagi nih. Ya, saya mau mengupdate storage device yang saya langgan. Nah, itu juga termasuk manajemen traffic. Oke. Nah, kalau yang disebut sebagai storage traffic ya, ini adalah traffic yang dihasilkan pada saat server mengakses professional storage device ini, maksudnya adalah tadi storage yang tidak berada di local storage, yang bukan merupakan local storage-nya dia. Ya, itu disebut sebagai storage traffic. Jadi misal dia akan mengambil data dari storage yang lain yang bukan local storage-nya dia. Atau sebaliknya, dia akan menyimpan data di storage yang lainnya, ya, yang khusus untuk storage, file storage. Nah, itu disebut sebagai storage traffic. Oke, nah nanti ada istilah outbound management kalau yang terkait dengan manajemen dan inbound. Nah, outbound dan out of band dan inbound management itu kaitannya dengan apakah dia memisahkan ya antara manajemen traffic dan service trafficnya. Kalau pada line yang berbeda, maka itu adalah out of band. Tapi kalau pada line yang sama, physical line yang sama, maka itu adalah in-band management. Ini sebetulnya hal-hal yang cukup detail ya, detail yang ada di pengelola cloud ya, masing-masing eh, apa namanya pengelola cloud akan menerapkan sistem yang berbeda-beda. Tapi ini sebagai pengetahuan aja ya buat teman-teman di sini. Oke, nah itu terkait dengan traffic jaringan yang dihasilkan di cloud computing. Ya, terkait dengan datanya tadi. Nah, kalau kita bicara mengenai storage-nya, ya, cloud storage, maka ada sebuah konsep ya. Ya, kalau kita bicara mengenai layanan cloud, bahwa antara storage dan prosesnya itu saling terkait satu sama lain. Artinya begini, kalau kita membicarakan sebuah aplikasi atau layanan yang ada di cloud, user tidak akan mau, misalkan kita, ini teman-teman hanya berlangganan software as a service saja. Kalau kita bicara tadi layanan-layanan tadi kan SaaS ya, medsos dan seterusnya. Nah, teman-teman hanya berhubungan atau hanya mau tahu mengenai bagaimana saya bisa menggunakan layanan tersebut dengan mendapatkan respon yang cepat. Ya kan? Teman-teman kan tidak akan dalam tanda kurung tidak akan care gitu ya. Data saya ini disimpan di mana.
Nah, biasanya kalau kita langganan SaaS, ya sudah, kita hanya lihat aja fitur-fiturnya apa saja sih. Ya, kita tidak akan lebih jauh menanyakan ini nanti datanya disimpannya di mana, bagaimana penyimpanan datanya dan seterusnya. Oke. Nah, tapi sesungguhnya dua hal ini adalah bagian yang tidak terpisahkan bagi penyedia layanan cloud. Ya, Anda bisa membayangkan mungkin kalau kita hanya menggunakan medsos saja, mungkin datanya tidak terlalu besar. Tetapi kalau misalkan kemarin mungkin saya contohkan ya untuk teman-teman yang nanti menggunakan platform Google Colabs misalkan ya untuk apa namanya untuk penelitian, maka penggunaan eh, Google Colab itu misalkan itu biasanya digunakan untuk melakukan pembangunan model. Yang pembangunan model ini secara garis besar dia akan melakukan analisis terhadap data, koleksi data yang jumlahnya sangat besar. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, tentu akan terasa mana layanan cloud yang dia bisa memberikan waktu proses yang cepat, mana layanan cloud yang waktu prosesnya agak lambat. Nah, artinya tadi mungkin di back end-nya, di belakangnya, itu mereka menggunakan model penyimpanan yang berbeda. Itu ya, itu kaitannya implementasi cloud storage. Jadi tidak bisa akan sangat terkait dengan eh, proses yang mereka harus sediakan. Oke, nah ini beberapa contoh di bawahnya ini adalah kalau misalkan proses-proses yang itu melibatkan jumlah data yang sangat besar, ya, atau yang biasa kita kenal sebagai apa namanya? Kalau yang di atas ini mungkin bisa disebut sebagai big data karena itu sumber datanya bisa dari berbagai macam sumber data, ya, crowdsourcing maupun data-data sensor dan seterusnya. Kemudian kalau yang di bawah ini memang biasanya datanya adalah data-data besar, data-data astronomi, meteorologi. Nah, itu kan data-data yang besar. Ini yang kita kenal sebagai big data tadi. Jadi sudah hal yang wajar ya kalau cloud storage itu harus bisa menghandle big data tadi. Oke, nah ini adalah secara garis besar strategi yang biasanya diterapkan, ya. Tujuannya adalah bagaimana bisa mengurangi waktu akses itu yang diinginkan oleh user, begitu ya. Nah, terutama terutama adalah untuk mendukung multimedia akses karena tadi saya sampaikan kalau aksesnya itu hanya data-data numerik, hanya data-data karakter itu biasanya tidak terlalu terasa. Tapi nanti kalau data yang kita akses adalah tadi data-data gambar, data-data video, nah ini baru terasa. Makanya di sini artinya reduce access time untuk multimedia akses itu artinya kalau untuk layanan multimedia saja dia bisa memberi layanan dengan cepat, ya, dengan baik, apalagi untuk data-data teks, data-data numerik. Nah, itu biasanya sudah otomatis. Oke, nah itu mengenai access time. Yang berikutnya adalah terkait dengan kemarin kita bicara mengenai reliability, itu adalah biasanya akan ada sistem yang disebut sebagai data replication. Ya, data replication itu selain tujuannya adalah untuk mereduksi waktu akses, mengurangi waktu akses. Kemarin saya bahas kalau misalkan server data yang kita butuhkan itu ada di server yang dekat dengan lokasi kita, jadi tidak dari server aslinya, artinya dilakukan ada redundant server begitu, maka tentu kita bisa memperoleh data dengan lebih cepat. Nah, itu data replication salah satu fungsinya itu. Selain itu, data replication itu juga bisa menghindari risiko adanya kehilangan data.
Kemarin misalkan karena ada apa namanya bencana alam misalkan seperti itu. Jadi itu sebuah strategi yang umum diterapkan data replication. Nanti silakan teman-teman kalau ingin mendalami berbagai macam layanan cloud, terutama yang IaaS ya yang akan membahas ini, maka eh, biasanya mereka akan menerapkan data replication ini. Oke, kemudian untuk file sistemnya, nah di sini dicontohkan ada NFS, ada AFS, ya SFS, Google, Google punya yang namanya GFS, Google File System. Oke, di buku lebih detail lagi, ya di buku itu ada Megastore dan seterusnya. Ini Google File System yang tadi kita menyinggung, menyinggung mengenai distributed file system. Nah, ini Google File System dia juga menerapkan yang namanya distributed file system. Jadi di sini chunk server ini artinya data itu dipecah-pecah begitu ya. Dipecah-pecah menjadi chunk begitu kemudian disimpan di setiap server. Ya, kira-kira seperti itu. Ini Google File System. Tujuan utamanya tadi secara garis besar ya untuk mengatasi hardware failure. Jadi kalau misalkan ada eh, hardware apa ya yang bermasalah begitu, kerusakan hardware di salah satu servernya, maka data itu masih tersedia di server yang lain. Gitu. Oke, kalau dari sisi database, ya dari sisi database itu masih tetap ada database yang sifatnya basisnya SQL begitu ya. Itu yang diterapkan di cloud. Kemudian ada juga yang NoSQL. Nah, NoSQL ini kan biasanya untuk tadi menangani data yang unstructured data. Tapi yang relational database juga masih tetap banyak diterapkan di cloud oleh penyedia layanan cloud ini. Oke, yang jelas eh, database pada cloud itu dia harus memperhatikan kebutuhan ini, data intensif tadi ya, bahwa datanya itu sangat besar. Nah, jadi dia harus bisa menghandle itu. Kemudian low latency, ya. Kemudian scalability, data intensif itu artinya sebetulnya aplikasi-aplikasi yang membutuhkan data dengan cukup frekuensinya cukup tinggi begitu ya. Ya, kemudian scalability ini terkait dengan jumlah data yang banyak begitu. Kemudian high availability ya tadi ya bahwa datanya kalau user ingin mengakses data tentu harus tersedia ya. User nggak mau peduli lagi begitu. Pokoknya harus bisa mengakses data saya begitu kan. Kalau saya menyimpan di katakan Google Drive begitu, ya, selama saya bisa terkoneksi ke internet, tentu saya ingin saya bisa mengakses data yang ada di Google Drive tadi dengan cepat. Oke, consistent view ini terutama kalau menggunakan distributed tadi ya, dan rata-rata memang eh, cloud storage sekarang sudah menggunakan konsep distributed tadi. Nah, jadi consistent view ini sangat penting. Ya, jangan sampai ada data yang sebetulnya data yang sama, tapi kalau saya mengakses ke server A, nanti munculnya berbeda. Suatu ketika akan muncul berbeda begitu. Nah, itu nggak boleh. Oke, nah kalau terkait dengan kalau yang relational database, saya rasa teman-teman juga sudah banyak paham ini ya, relational database ini kan umum kita gunakan. NoSQL database ini eh, ini ada beberapa tipe ya dari NoSQL. Ada yang disebut konsep key value, kemudian big table. Di buku juga ada ya implementasi dari big table itu. Key value,
Eh, Kemudian ada lagi graph database. Oke. Nah, kita lihat salah satu contoh yang key value. Eh, Oke, nextnya ini ya, key value. Nanti kita lihat di bawah ya. Nah, ini adalah contoh dari key value itu adalah OLTP ini. Ya, Online Transaction Processing, OLTP. Ya, OLTP ini menerapkan konsep key value. Ya. Kenapa dikatakan key value? Karena ada key-nya begitu yang itu memberi keterangan mengenai datanya. Di sini 250 byte kalau di OLTP. Kemudian ada datanya itu sendiri. Ya, ada datanya itu sendiri. Nah, ini adalah konsep dari key value, contoh dari key value database itu di OLTP. Kemudian OLTP ini biasanya ini ya online transaction. Nah, dia memang bagaimana melakukan transaksi untuk menangani transaksi-transaksi online. Ya, kemudian yang memiliki volume data yang besar, ya, kemudian tetap harus menyediakan layanan yang reliable. Di OLTP ini ada konsep memcaching. Memcaching ini saya rasa juga salah satu konsep yang mungkin saya rasa sudah dipelajari ya oleh teman-teman di organisasi komputer ya mungkin ya. Karena ini terkait dengan bagaimana kita melakukan caching ke memori kita dari hard disk, gitu ya, supaya tujuannya untuk mempercepat pemrosesan data. Nah, memcaching ini juga apa namanya konsep ini diterapkan juga di OLTP. Kemudian eh, ya ini sistem operasi yang menerapkan itu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai apa namanya algoritme ya. Nah, algoritme untuk memcaching itu kan artinya kalau data-data itu masih ada di hard disk, kalau secara garis besar, caching itu kalau data itu harus ada masih ada di hard disk, maka sebelum diproses oleh CPU, data itu kan harus dipindahkan ke main memory atau kalau bisa ke cache, gitu ya. Itu waktu membahas mengenai hierarchical memory di organisasi komputer kan begitu. Nah, masalahnya adalah cache itu kan ukurannya kecil. Sehingga suatu ketika mungkin saja CPU membutuhkan sebuah data yang data itu belum ada di cache. Nah, karena data itu harus dipindah ke cache, maka di cache itu ada data yang sementara dikeluarkan dulu. Ya, sementara dikeluarkan dulu karena tempatnya akan digunakan oleh data yang saat ini sedang dibutuhkan oleh CPU. Nah, itu kan konsep dari cache replacement ya. Nah, di OLTP ini cache replacement-nya pakai LRU, list list recently used, LRU. Ya, saya nggak tahu nih. Cache replacement teman-teman sudah mempelajari belum ya ini ya? Ada Mbak Angelika? Ada Ibu? Ya, cache replacement sudah mempelajarinya? Mungkin di mata kuliah saya nggak tahu ada mata kuliah organisasi komputer begitu? Nggak ada ya? Nggak ada Ibu. Nggak ada. Oke, oke. Ya, itu konsep cache replacement seperti itu ya. Jadi ini adalah konsep bagaimana. Tapi kalau konsep case, saya rasa teman-teman secara umum pasti memahami ya bahwa eh, komputer kita, laptop itu selain memiliki RAM, itu biasanya juga punya cache. Ada level satu, level ada kalau beli laptop dibaca data sheet-nya. Nah, di situ akan ketahuan laptop kita RAM-nya berapa besar, kemudian ada berapa core-nya, kemudian punya berapa level case, L1 case, L2 case, L3 case begitu. Oke,
mungkin saya lanjutkan ya. Ini mungkin sedikit detail ya terkait dengan bagaimana mengelola data, pengelolaan data yang dilakukan pada OLTP. OLTP ini adalah salah satu penerapan dari Key Value Database. Kemudian kalau yang NoSQL mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar yang namanya MongoDB begitu ya. Ya, ada DynamoDB. Nah, itu beberapa contoh yang lainnya ya yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Oke, nah terkait dengan tadi ada kita bisa mengakses disk yang kita miliki sendiri atau disk yang dimiliki oleh host yang lain, maka ini ada konsep yang namanya locality. Nah, gini kita bicara konsep-konsep dulu ya sebelum nanti lihat contoh-contohnya. Spatial locality, temporal locality. Spatial locality itu kaitannya adalah bahwa data yang kita akses dalam satu blok program kita itu ya, aplikasi kita kan terdiri dari program gitu ya. Nah, data yang dibutuhkan itu berada pada lokasi yang berdekatan. Nah, syukur-syukur kalau data itu biasanya diusahakan berada pada storage yang sama. Kalaupun menggunakan distributed storage, jangan di storage yang berbeda, karena itu akan memperlambat akses. Nah, itu adalah spatial locality. Jadi, spatial locality itu artinya data yang digunakan ya dalam waktu yang terpendek, ya. Misalkan kalau teman-teman membuat program for next gitu, looping program. Nah, data-data yang diperlukan di loop itu berada pada space penyimpanan yang berdekatan. Nah, itu disebut sebagai spatial locality. Kalau temporal locality, maka akses pada item yang sama itu berada pada waktu yang bersamaan. Jadi, misalkan kita mengakses sebuah data A, maka kalau bisa akses terhadap data A itu dikumpulkan begitu. Ya, proses aksesnya dikumpulkan di step-step program yang berdekatan. Kalau bisa seperti itu. Nah, itu tergantung dari logik programmingnya ya. Jadi jangan sampai misalkan di bagian program yang atas kita mengakses data A. Kemudian ternyata di bawah, jauh di program di bawah, ada lagi proses yang mengakses data A tadi. Nah, ya. Nah, itu perbedaan antara spatial locality dan temporal locality ini akan terasa sekali kalau kita atau mengakses data yang ada di cloud. Karena di cloud juga kita kalau kita berlangganan PaaS ataupun IaaS kan kita bisa mendeploy program kita sendiri di sana kan ya. Nah, ini waktu menyusun programnya terutama ini kalau bisa eh, tadi bisa menghandle ini. Ya, kalau spatial locality sih itu kewenangan dari si penyedia layanan cloud. Tapi kalau temporal locality ini sebetulnya bisa kita atur pada waktu kita menyusun programnya. Oke, kemudian ini secara garis besar, ini juga nanti istilah-istilahnya ini tergantung dari penyedia layanan cloud-nya ya. Setiap penyedia layanan cloud mungkin akan menggunakan istilah yang berbeda, tetapi secara konseptual biasanya akan ada 3 tipe penyimpanan. Yang pertama ada yang disebut sebagai block storage, kemudian file storage, yang satu lagi adalah object storage. Ya, object storage ini penyimpanannya berupa sebuah objek-objek begitu. Ya, kemudian di sini ada yang namanya bucket. Sementara kalau block storage ini mirip dengan penyimpanan yang ada di hard disk kita. Itu block storage. Oke, file storage ini banyak digunakan pada penyimpanan yang tadi pada terdistribusi. Ya, jadi ada sebuah server penyimpanan tersendiri. Nah, itu umum menggunakan file storage.
Oke, ini saya ambil dari Huawei, tapi setiap penyedia layanan cloud akan memiliki istilah-istilah yang berbeda ya. Tapi konsepnya biasanya seperti ini sama. Ada yang blok, ya blok itu berarti sama per blok seperti ini. Ini mirip dengan hard disk kita begitu. Kemudian file, penyimpanannya berdasarkan file. Jadi berupa file-file, berupa dokumen-dokumen begitu, datanya dikumpulkan dalam dokumen-dokumen. Kemudian ada yang objek. Nah, kalau objek ini biasanya kalau yang unstructured, nah itu banyak menggunakan eh, storage berupa objek storage ini. Baik, ini selanjutnya ini silahkan nanti dibaca lebih detail ya, definisi deskripsi dari masing-masing apa itu block storage. Intinya block storage itu adalah yang mirip dengan hard disk kita. Ya, jadi kalau kita berlangganan infrastructure as a service, kita memesan server, ya, biasanya kemudian juga diminta untuk apa namanya memesan block storage-nya ini, ya, entah istilahnya apa di situ di penyedia tersebut. Oke, sistem operasi yang bekerja pada server tersebut itu juga disimpannya di block storage ini. Oke, kemudian eh, tadi kita bicara mengenai storage area network. Nah, ini juga salah satu implementasi dari block storage. Kemudian yang berikutnya file storage. Nah, file storage itu media penyimpanan yang terdistribusi, ya. Dia menerapkan file system yang tadi sudah kita bahas, ya, NFS dan JFS. Ya, ini biasanya apakah tadi tergantung sistem operasi kita basisnya Windows atau basisnya Linux. Nah, file sistemnya bisa berbeda. Kemudian oke, ini yang apa namanya file storage itu kaitannya dengan NAS nanti ya, network. Kalau yang block storage tadi adalah SAN, kalau yang file storage ini adalah NAS, network attached storage. Jadi storage-nya ada banyak storage di sini, ada banyak storage ya yang terhubung dengan menggunakan terhubung perangkat jaringan. Oke. Nah, mengaksesnya dengan menggunakan protokol TCP/IP. Oke, yang berikutnya adalah object storage. Ya, object storage itu satuan terkecilnya ada objek, kemudian objek-objek akan membentuk menjadi paket gitu. Nah, ini biasanya kapasitas penyimpanannya sangat besar ya, object storage ini. Oke, yang berikutnya ini contoh distributed storage tadi ya, ya, di mana akan ada ini kalau teman-teman lihat di sini ada redundansi. Nah, bagian data P1 ini ada di server A, kemudian ada juga di server C, ada juga di server B, replication tadi, replication data. Nah, ini yang kita bicarakan server storage-nya ya. Nah, jadi tujuannya tadi supaya kalau ada kerusakan di salah satu data, maka masih ada replika data yang lainnya yang bisa digunakan. Ini konsepnya seperti itu. Nah, yang berikutnya terakhir ini contoh-contoh ya, berbagai macam contoh cloud storage provider. Mungkin ini teman-teman juga saya rasa sudah cukup familiar ya, terutama untuk yang Google Drive. Nah, Google Drive ini saya rasa familiar ya teman-teman ya. Eh, Apple iCloud mungkin iCloud mungkin bagi pengguna Apple apa namanya juga melanggan iCloud-nya bisa free sampai 5 giga ya untuk iCloud. Kemudian Dropbox. Saya nggak tahu ada teman-teman yang pakai Dropbox nggak? Atau jangan atau semuanya sudah semuanya ke G Drive. Coba di sini ada siapa ya? Ada Mas Miftahul Huda? Iya, Bu. Ya, saya panggil siapa nih? Miftah Huda? Nggak apa-apa, Bu Miftah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa.
Oke, ya, Mas Huda. Mas Huda pakai Dropbox nggak, Mas? Enggak, Bu. Nggak. Oke, media penyimpanannya kalau di cloud pakai apa? Cloud paling Google Drive sama web hosting biasanya kalau untuk Oh, oke. Oke. Media penyimpanannya Google Drive begitu ya. Kemudian ada layanan platform untuk web hosting ya. Nah, ini ada em, apa namanya? Media penyimpanan yang lain, Dropbox ya. Dropbox ini mungkin karena kapasitasnya kecil ya. Jadi mungkin tidak tidak banyak yang menggunakan lagi. Dulu awal-awal Dropbox cukup populer juga. Ya, tapi sekarang yang free-nya itu karena tinggal 2 giga, selebihnya harus eh, berlangganan gitu. Sehingga mungkin tidak terlalu banyak. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang cukup populer ya, Google Drive. Free-nya 15 gigabyte begitu. Tapi biasanya kalau untuk universitas-universitas ada academic apa namanya? Services ya atau semacam itu. Jadi kerjasama akademik. Nah, mungkin bisa lebih besar dari ini ya 15 gigabyte tergantung kerjasama universitasnya dengan Google-nya. Oke, kemudian bisa menambah sendiri ya jika dibutuhkan. Itu Google Drive, Amazon Cloud Drive. Nah, ini juga, tapi saya rasa jarang ya kalau yang menggunakan. Yang banyak ya tadi Google Drive kayaknya. Ada SkyDrive dari Microsoft. Ya, itu beberapa contoh ya, beberapa contoh cloud storage yang bisa kita gunakan baik secara free maupun dengan berlangganan jika membutuhkan kapasitas yang lebih besar dari yang disediakan secara free. Ya, yang jelas kita mau berlangganan storage yang seperti apa, itu tergantung kita harus tahu betul kita butuhnya seperti apa. Ya, kalau kita banyak menyimpan tadi, misalkan teman-teman sudah memulai penelitian, banyak menyimpan data-data, dataset yang berupa data-data image, tentu itu akan sangat ekstensif nanti penggunaan Google Drive-nya. Ya, seperti misalkan kalau kita pakai Google Colabs, itu mungkin akan lebih cepat kalau data yang akan kita training, misalkan dengan menggunakan Google Colabs itu ada di Google Drive kita, begitu. Itu tentu akan lebih cepat. Nah, masalahnya Google Drive kita cukup nggak untuk menampung seluruh dataset tadi. Iya, saya rasa mungkin itu ya. Oke, sudah habis materinya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman. Oh ya, maaf ini tadi Mas Fikri ya menjawab ya petabyte ya, peta. PB tadi petabyte. Ini ada pesan ya untuk jangan lupa eh, mengisi daftar hadir dengan scanning QR code yang sudah disampaikan oleh Bu Lulu. Ya, teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan. Jadi tadi di awal, sekarang saya harapkan teman-teman sudah semakin apa ya paham begitu ya eh, apa saja layanan yang dilanggan oleh teman-teman selama ini, itu konsekuensinya itu akan menghasilkan data. Berapa banyak data yang dihasilkan tergantung dari tadi aplikasinya ya, aplikasi teks kah, aplikasi eh, apa namanya image atau foto atau aplikasi video. Nah, itu. Tapi yang jelas itu akan menyumbang data yang akan tersimpan di cloud. Sehingga tadi boleh dikatakan dapurnya begitu ya, dapurnya penyedia layanan cloud itu harus bekerja keras nih. Gimana caranya supaya data yang terus-terusan datang ini tetap bisa dihandle dengan baik, sementara user itu maunya, tuntutannya adalah saya ingin bisa mengakses dengan cepat. Saya ingin data saya konsisten. Ya, tidak kemudian datanya beda-beda begitu ya. Oke, mungkin itu eh, penutup dari saya. Kalau mungkin tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh teman-teman, dijalankan oleh teman-teman,
Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Lulu. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama.